Oke, saya oke. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari tim robot 4WD atau Wheel Drive Security Patrol Robot, di mana kami pada kali ini akan membahas atau mempresentasikan dari tugas kami pada mata kuliah RE 603 Machine Learning yang membahas tentang pengolahan data visual atau semacam pengolahan data berdasarkan proyek dari PBL kami. Nah, pada kali ini kami membahas tentang uh, 4WD Vehicle Type Recognition yang dimana di sini akan dibahas oleh dua orang, yaitu saya pertama Markus Pardede dengan NIM 422010063 dan teman saya Silvanus Jokanan Setijono dengan NIM 42220010004. Baiklah, kita lanjut kepada latar belakang. Baik, pada latar belakang ini kami menampilkan sebuah gambar yang dimana salah satu progres dari eh, divisi PBL kami yaitu Computer Vision yang dimana sejauh ini kami telah meninjau penggunaan eh, YOLO untuk visionnya. Namun sejauh ini masih perlu banyak identifikasi dan analisa lagi. Jadi pada proyek ini saya merancang 4WD Security Patrol Robot yang dilengkapi dengan sistem object detection berbasis machine learning untuk mendeteksi kendaraan seperti mobil, bus, truk, dan motor di area patroli. Yang dimana area patroli kami pada saat ini adalah lingkungan kampus. Jadi tepatnya pengoperasian robot ini akan berjalan di sekitaran kampus atau jalan trotoar yang ada di kampus. Pastinya melewati beberapa obstacle seperti kendaraan lainnya serta beberapa rintangan seperti jalan berbatuan atau nah pada kali ini kami membahas untuk objek deteksi kendaraan yang akan melintas di daerah pengoperasian robot tersebut. Nah, dengan menggunakan metode transfer learning pada model VGG16, robot mampu mengolah data gambar yang ditangkap kamera menjadi informasi klasifikasi objek secara real-time. Pengolahan data ini menjadi inti dari sistem vision robot karena hasil deteksi digunakan untuk pengambilan keputusan, seperti menghindari tabrakan atau melaporkan objek terdeteksi selama patroli, sehingga meningkatkan kemampuan robot dalam beroperasi secara autonomous atau intelijen. Baik, selanjutnya pada kali ini kami mengambil dataset dari Kaggle. Alasan untuk pengambilan dataset dari Kaggle ini dikarenakan sejauh ini belum ada progres yang signifikan pada divisi vision kami karena juga dari segi ketersediaan barang atau perangkat yang belum atau tidak kunjung turun dari BHP atau store sehingga kami kesulitan dalam pengumpulan dataset. Jadi kami mengambilnya dari Kaggle untuk saat ini, yang dimana uh, dataset yang kami ambil juga adalah bertajuk Vehicle Type Recognition, yang dimana juga ini adalah dataset yang uh, mengklasifikasikan 4 kelas untuk pendeteksian kendaraan sekitar seperti mobil, bus, truk, dan kendaraan seperti motor. Oke, kemudian pada tahap pertama ini atau library, kami telah menambahkan beberapa atau mengimport beberapa atau meload data yang berupa perintah seperti berikut. Bisa kita lihat dari gambar ini dan saya akan menjelaskan beberapa fungsi-fungsi dari program ini. Ya,
Yang pertama seperti import OS ini adalah mengimpor library untuk operasi file dan folder. Kemudian itertools ini mengimpor modul untuk operasi kombinatorial. Kemudian Matploid image ini untuk mengimpor modul Matploid khusus untuk membaca gambar karena dataset kami adalah gambar. Kemudian Globe ini adalah mengimpor modul untuk membaca file dengan WinCard. Kemudian ada CV2 mengimpor OpenCV untuk pemrosesan gambar. NamePS-NameP adalah mengimpor NaMP untuk operasi array dan numerik. Kemudian Pandas SPD mengimpor Pandas untuk manipulasi data tabular. Kemudian ada SNS mengimpor Seaborn untuk visualisasi data statistik. Kemudian ada Matploid SPLT untuk Matploid untuk plottingnya. Kemudian ada Missing SMSNO untuk Missing No untuk visualisasi mission value. Kemudian ada Plot to Plots mengimpor fungsi untuk support di plot file-nya nanti. Kemudian di bawahnya ada offline plot untuk mengimpor if plot untuk plotting offline di notebook. Kemudian ada TensorFlow untuk deep learning-nya. Di sini kemudian ada TensorFlow Processing Image, import data generator atau membuat generator augmentasi image. Kemudian ada TensorFlow Cross Application, import VGG16, mengimpor arsitektur VGG16 pre-train. Kemudian ada import model untuk model class-nya. Kemudian ada import flatten, densen, dropout, atau mengimpor layar umum seperti umum-umumnya yang ada di import keras. Kemudian ada import sequential, mengimport sequential model untuk stacking layarnya. Kemudian ada optimizer, import Adam, Adam Max untuk optimization Adam dan Adam Max-nya. Kemudian ada import categorical cross entropy untuk mengimport metric cross entropy-nya. Kemudian ada import Sonfi Suji Max Blowing untuk layer HNS kelasnya. Kemudian ada regularizer L1, L2 dan lain-lain untuk menghindari overfitting. Kemudian ada early stopping learning rate schedule untuk mengimpor callback semasa trainingnya. Kemudian ada classification report, confusion matrix atau sklearn matrixnya untuk evaluasi model dengan sklearn. Kemudian ada import zip file, mengimpor modul untuk mengekstrak file zip karena kami berbentuk file zip terlebih dahulu, jadi kami harus mengekstraknya agar bisa terbaca. Kemudian import satil untuk modul untuk operasi copy file. Kemudian ada processing, udah untuk processing image, kemudian ada processing input efficient net, model yang kami gunakan, kemudian ada arsitektur B0 sampai B7, kemudian ada warning filter warnings atau uh, perintah untuk mengabaikan warning saat cancel, kemudian ada print module route untuk menampilkan teks bahwa semua modul berhasil di load, ini untuk pada bagian pertamanya. Kemudian lanjut kita pada bagian ini, saya telah menjelaskan semua, kemudian kita lanjut ke bagian edanya langsung. Oke. Pada bagian ini saya mengatur ukuran gambar dan batch sesuai training dan testing. Ukuran gambar ditetapkan 224 kali 224 pixel untuk dengan channel RGB. Bisa kita lihat langsung pada layar ini. Dan ini kita langsung merujuk kepada pengolahan datanya. Bentar.
Oke, berikut adalah program kami dan semua sudah di-load. Kemudian ekstrak file zip-nya dari datasetnya. Di sini terlihat data zip-nya itu bisa diekstrak, kemudian diubah menjadi folder dataset. Kemudian pada bagian EDA ini kami melakukan penyalinan dataset yang dimana untuk perintahnya sebenarnya 100 data per kelas, namun hasil yang dideteksi atau hasil yang keluar adalah seperti berikut. Kemudian di sini saya menambahkan perintah atau program yang untuk menampilkan beberapa gambar random yang telah disalin tadi. Untuk semua kelas sudah mewakili beberapa gambar. Kemudian menampilkan jumlah data dan kelas di dataset. Ini adalah data-data yang telah disalin tadi, kemudian diklasifikasikan ke beberapa kelas, yang dimana kelas dipakai saat ini adalah 4 kelas. Untuk memvisualisasikan data dan data kelasnya ini, kami menggunakan eh, data grafik seperti garis ini, sama seperti data yang telah disalin tadi. Kemudian untuk presentasi dari seluruh data adalah sebagai berikut. Untuk terkecilnya itu ada di 23, yaitu motorcycle-nya. Kita, kita lanjut ke kulit. Oke, ini tadi dari hasil penyalinan data dan diubah atau divisualisasikan dalam bentuk gancak dan pacanya. Kemudian ini adalah data hasil checking missing value atau nilai nol pada data tersebut. Dan bisa kita lihat tidak ada data atau missing value-nya. Kemudian di sini saya melakukan split data pada feature engineering-nya, di mana membaginya ke dalam beberapa kategorikal seperti training, validation, dan testing. Jadi kita lihat pada training datanya sebagai berikut, kemudian untuk validasinya itu ada sebagai berikut, dan untuk testingnya ada seperti lanjut. Oke, kita akan lanjut untuk di image data generator. Jadi pada tahap yang ini, mungkin boleh di full screen. Pada data ini, dan tahap ini, kita bisa melihat ini adalah tahapan untuk mempersiapkan sebelum nanti kita train datanya. Setelah di split, kita akan melihat data-data daripada data yang sudah di split terlebih dahulu. Dan jadi hasil daripada image data generator ini ada 3. Terlihat dari yang pertama itu 290 validated image, itu adalah data train yang dia berkepemilikan ke 4 kelas yang ada di dataset ini. Dan data yang kedua itu adalah data validasi yang 43. Dan yang data terakhir itu adalah data tes. Lanjut. Oke, setelah kita sudah mempersiapkan datanya, kita akan lakukan namanya visualisasi data train. Jadi terlihat di sini ada beberapa gambar-gambar yang diambil dari train data yang kemudian dimasukkan dalam kelas-kelasnya sendiri, di mana kita lihat sudah dimasukkan atau dinamai di kelas yang tepat, di mana gambar bus sudah dinamai dengan bus dan gambar motor sudah dinamai dengan motor. Dan kita bisa melihat dengan detail di sini, meskipun dia gambarnya ada yang terbalik atau yang gambarnya warnanya kurang bagus, namun masih bisa teridentifikasi pada saat di training data ini. Ini menunjukkan akurasi model yang nantinya akan sangat baik. Next.
Nah, ini adalah struktur model yang kami pakai dalam dataset kali ini. Kami memakai model sequential namanya. Jadi model sequential ini adalah model yang memiliki banyak layer. Nah, lihat ada beberapa layer di sana, dan dalam layer tersebut ada beberapa parameter. Dan dari sini kita pun bisa melihat dataset yang kami miliki itu mempunyai sekitar 333.444 parameter yang dapat di-train. Nah, lalu kita akan menambahkan namanya metode early stopping dan learning rate scheduler dalam model ini. Early stopping ini kita gunakan untuk agar pada saat training data, dilihat nanti ada waktu pada saat training data akurasinya menurun atau tidak baik. Nah, maka di situ training data akan di stop. Makanya ada namanya early stopping. Early stopping. Lalu learning rate scheduler ini adalah yang mengatur kecepatan daripada training data tersebut. Nah, jadi pada awal training, learning rate akan dinaikkan sangat tinggi agar proses belajar atau training data di awal itu cepat gitu. Namun akan berkurang sebanyak 50% itu supaya pada saat dia di tahap yang akhir datanya itu akan semakin akurat dan semakin stabil. Next. Nah, ini adalah train model dan evaluasi model. Jadi kita bisa melihat di sini kita menggunakan sekitar 25 epoch. Jadi kita bisa melihat yang ke kiri itu adalah untuk train modelnya, dan yang di kanan itu juga untuk train modelnya, namun juga akan menunjukkan nanti untuk plot evaluasi modelnya. Next. Nah, berikut ini di kanan kiri adalah evaluasi modelnya. Jadi kita bisa melihat yang di kiri, kita bisa melihat adalah training loss-nya itu menurun secara konsisten, menunjukkan hasil atau akurasi yang baik karena loss-nya menurun. Dan kita bisa melihat juga bahwa validasi itu lebih rendah daripada training loss-nya. Itu menunjukkan juga kalau dia overfitting-nya itu lebih tidak terlalu parah gitu, jadi bisa diabaikan. Dan kita bisa melihat yang di sebelah kanan itu adalah akurasinya. Kita bisa melihat fluktuasi yang sangat baik di sini, dan epoch yang terbaik pada akurasi itu adalah epoch yang keenam yang diakurasi. Namun dan yang untuk validation loss ini yang terbaik itu ada di epoch yang ke-25. Next. Nah, ini adalah kita bisa melihat akurasi pada modelnya. Jadi untuk train akurasinya itu 100%, dan train loss dan kita bisa melihat validation akurasinya itu sekitar 93%, ini ada typo, dan validation loss-nya itu sekitar 3,7244, dan tes akurasi itu sekitar 80%, dan loss tesnya itu sekitar 0,417. Dan kita bisa melihat di gambar yang kedua itu adalah confusion matrix dari setiap kelas yang ada di dataset kami ini yang sudah kami buat di model. Next. Nah, ini adalah classification report terakhir di mana kita bisa melihat precision, recall, F1 score, dan support dari 4 kelasnya tersebut. Kita bisa melihat dengan akurasi yang lumayan bagus di sini. Next. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Setelah sudah di model, kita lakukan testing. Testing, kita berikan satu gambar. Ya, dan gambar ini sudah ditentukan atau dimasukkan ke dalam kelas motorcycle. Dan di bawah juga terlihat ada confidence score-nya, di mana pada kelas confidence score yang bus itu hanya 10%, car hanya 10%, truck hanya 5%, dan untuk motorcycle atau motor itu ada 74%. Sehingga dia menentukan kalau motorcycle ini adalah kalau gambar ini adalah motorcycle. Dan kalau kita mau mencoba masukkan gambar lain, kita tinggal memodifikasi pad-nya saja, pad pada
image path to test ini. Kita akan ganti image-nya tergantung kita mau mengetes gambar apa. Oke, baik. Sekian yang bisa kami bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Silver Sujo Kanan Dan saya dan Markus Fadil. Di kami sini saya akan running atau menunjukkan hasil dari program yang kami buat tadi atau pengolahan data pada Google Colab kami. Baik, seperti yang kita lihat tadi untuk missing value seperti ini, split datanya, kemudian kita langsung saja kepada pengolahan atau klasifikasinya, kemudian ini struktur modelnya, kemudian ini untuk EPOS. Pada EPOS ini sebenarnya saya ingin menjelaskan kami telah melakukan beberapa kali percobaan untuk jumlah EPOS-nya. Seperti pertama itu kami menggunakan 10, kemudian 20, kemudian 50, kemudian 25. Kemungkinan untuk hasil akhir yang kami pilih itu ada di 25. Ya, kalkulasi sosial, komputer matriks. Dan di sini kita akan lihat bahwa dari uh, pemrograman atau detection object terakhirnya tadi yang memprediksi kendaraan tersebut gambar yang dimana ini kalau kita bisa lihat adalah motor cycle atau motor, dan untuk nilai confidence score-nya ini ada seperti yang telah kami lakukan tadi. Baik, demikian uh, presentasi dari kami berdua yang mana dari tim PBL for Wheel Drive Security Patrol. Kami minta maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Terima kasih, sampai jumpa.